Teman-teman, perkembangan terbaru dari kasusnya Reza, anaknya Denada. Ada kabar-kabar terbaru bahwa dari pihaknya Denada ini memberikan pernyataan bahwa Denada sudah me-WA Rizky atau Reza, tapi tidak mendapatkan balasan. Ya, bisa dimaklumi karena kasus ini sudah merambah ke kasus hukum dan dari Rezanya ini sudah memiliki pengacara. Tentunya sebelum mengambil keputusan untuk membalas chatnya Denada ini harusnya akan konsultasi dulu dengan pengacaranya. Gimana baiknya ya toh? Dan langkah Reza sebenarnya sudah benar menunggu arahan dari pengacaranya. Tidak berani membalas langsung. Akan tetapi hal itu menjadi kekecewaan dari kubunya Denada. Kenapa Denada sudah ingin berbuat baik, sudah ingin menjalin silaturahmi, tapi ternyata nggak dibalas. Nah, kalau kita merunut dari masalah ini, sebenarnya Denada ini sudah diberikan waktu kesempatan ya, diberikan kesempatan mediasi sampai 4 kali. Nah, kenapa nggak datang? Kemudian kenapa mesti dalam keadaan terpojok? Dalam keadaan sudah mau sidang, akhirnya seperti ini jadinya. Mestinya jauh-jauh hari introspeksi diri, apalagi kan masih keluarga. Tentunya saya rasa dari Reza dan timnya terkait 7M itu bisa kok diturunkan, bisa kok dinego. Cuman mereka ingin melihat itikat baiknya dari Denada. Ada keseriusan nggak menyelesaikan masalah ini? Dituntut 7M aja nggak ada keseriusan ya tuh, mengabaikan mediasi dan lain sebagainya. Apalagi nggak dituntut, akan dianggap aneh. Dari prediksi saya yang kemarin terkait dari pengakuannya itu memang belum tulus. Pengakuan ini terpaksa dilakukan karena keadaannya juga terpojok. Karena sudah mau sidang. Apa yang membuat Denada tidak ingin atau tidak membahas masalahnya ini dengan tantenya? Kan melalui WA ke Reza kan nggak dibalas sama Reza. Kenapa tidak nembus langsung ke pengacara Reza atau ke tantenya? Kenapa alasannya? Alasannya confusion. Nah, confusion itu artinya membingungkan. Di belakangnya ada simbol seseorang yang meniupkan. Nah, jadi Denada ini bisa dibilang kenapa sih tidak secara sat-sat menyelesaikan masalah ini? Masalah ini semakin menjadi nggak karu-karuan. Semuanya itu juga karena ulahnya Denada sendiri. Masalah yang bisa diselesaikan dengan simpel, tapi dibuat amburadul seperti ini ya karena Denada sendiri. Ya, makanya di sini apa yang kamu hembuskan di sini, apa yang kamu lakukan di sini membuat masalah ini menjadi membingungkan dan itu akan berefek buruk pada kehidupanmu. Ya, apa yang membuat dia nggak mau nemui orang tua angkatnya Reza? Wisdom, karena dia mengambil sebuah kebijaksanaan itu setelah mendalami pemikiran-pemikiran dan lain sebagainya. Nah, ini. Selanjutnya, victim. Denada ini masih merasa dirinya menjadi korban. Ini loh, masih merasa dirinya menjadi korban. Lah kalau masih merasa menjadi korban, ya jangan jangan seperti itulah. Lawang Reza itu anakmu. Jadi begini teman-teman, dari ketiga kartu ini sebenarnya Denada ingin masalah ini cepat selesai. Tetapi tindakannya itu malah membuat masalah ini melebar kemana-kemana.
Kalau kita lihat ya secara akal sehat, seharusnya setelah dia memberikan pernyataan mengakui Reza sebagai anaknya, itu merupakan sebuah kesempatan emas untuk kemudian mendatangi Reza. Andai kata dia ada keengganan atau ada rasa nggak enak hati, bisa melalui pengacaranya agar pengacaranya menghubungi pengacara Reza. Kan begitu mestinya ya toh. Tapi dia malah pergi ke Singapura. Alasannya menemani anaknya untuk check up dan lain sebagainya. Tapi hingga saat ini dia belum kembali. Tidakkah bisa memberikan kesempatan, katakanlah sejam 2 jam untuk bertemu Reza sebelum dia ke Singapura? Harusnya kan begitu biar masalah ini cepat selesai. Tapi di sini dia merasa dia sudah menjadi korban di sini. Jadi masih belum bisa introspeksi diri di nadanya ini. Dia nggak menyadari kesalahannya di 24 tahun yang lalu. Mengapa kamu merasa di sini sebagai korban? Mengapa merasa sebagai korban? Karena disipating. Karena dia merasa dia sudah melakukan perjuangan untuk berbuat baik pada Reza dan lain sebagainya, sia-sia belaka ternyata. Dalam pikirannya seperti itu. Tapi perjuangan yang mana dulu? Mediasi 4 kali nggak datang, ya toh. Kemudian walaupun dihujat sampai beberapa hari, masih kekeh saja tidak mengakui. Ujung-ujungnya mau mengakui ketika masalah ini sudah menjadi ramai dan dia akan diboikot. Itu baru mengakui. Setelah mengakui tidak bertemu dengan Reza, malah bablas ke Singapura. Dan disinilah tentunya dari pihak Reza dan timnya merasa juga kok gini ya, nggak ada rasa ketulusan untuk mengakui Reza. Ditambah lagi itikat baiknya itu yang dipertanyakan di sini. Tapi ternyata si Denada masih belum merasa bersalah di sini. Malah dia merasa saya sudah berusaha tapi kenapa sia-sia. Dan saya merasa menjadi korban di sini atas tuntutan mereka. Selanjutnya, bagaimanakah perasaannya saat ini pada Reza? Fight, keyakinan. Dan di sini ada simbol materi. Tentunya ini ada hubungannya dengan di mana ada berita bahwa Denada sudah sudah berusaha atau sudah merencanakan memberikan warisan pada Reza yang akan disahkan oleh notaris. Dan itu sebuah kepastian nanti. Ya, jadi Denada pasti akan memberikan warisan kepada Reza. Seandainya Denada mau bertemu Reza, kemudian bertemu dan tantenya dan pengacara Reza, apakah masalah ini bisa berdamai nantinya? Semoga saja ya. Apakah masalah ini bisa berdamai nantinya? Completion tergantung. Nah, walaupun bertemu tergantung dari pertemuan nanti hasilnya seperti apa. Karena di sini ada simbol completion. Di mana di sini ada simbol seseorang yang meninggal, ada yang meratapi, tapi di sini ada seseorang yang bersembunyi di balik seseorang. Yang artinya ada orang yang bersedih, tapi ada orang yang berusaha menutupi kesalahannya, bertameng oleh keluarganya. Jadi ini bisa diibaratkan membuang Reza, dan Reza bersedih di sini yang dilambangkan meratapi ini, tapi Denada tidak pernah merasa bersalah karena itu tadi ada pembelaan dari ibunya yang dilambangkan ini ya. Jadi ibunya ini berusaha tampil di depan untuk menjaga nama baik keluarga dan nama baik Denada kala itu. Jadi ini nanti sekalipun mereka bertemu tergantung dari hasil dari pertemuannya, seandainya ada pertemuan. Tapi
sudah mau sidang loh ya, kalau nggak salah ya. Sudah sidang atau sudah mau sidang, saya kurang mengikuti terkait sidangnya. Nah, selanjutnya, apakah permasalahan yang komplit ini nantinya bisa diselesaikan dengan baik atau dengan damai? Perseverance, harus ada ketekunan dari Denada untuk berusaha di sini. Nah, masih terbuka perdamaian, tapi tergantung dari perjuangannya Denada untuk bisa katakanlah meminta maaf, mengakui kesalahannya, dan lebih yang lain-lainnya lah ya, agar baik Resa maupun orang tua angkatnya dan pengacaranya bisa luluh hatinya. Ya. Jadi di sini perdamaiannya itu masih 50-50, kembali lagi tergantung dari Denadanya. Harus ada ketekunan dalam berusaha di sini agar bisa meluluhkan hatinya Resa, hatinya orang tua angkatnya Resa, dan omnya Resa yang sebagai pengacara ini, ya, kakaknya Resa sebagai pengacara ini. Jadi tinggal Denada aja mau mempersulit hidup atau memudahkan hidup. Nah, hidupmu kamu persulit sendiri, karena sebenarnya mereka kan satu keluarga. Satu keluarga itu akan lebih bisa komunikasi dengan baik. Apalagi kalau dilihat Mama Rati orangnya sangat halus, pengertian dan lain sebagainya. Dan orang-orang seperti ini gampang ibah kok sebenarnya. Ya, gampang ibah. Hanya saja sikapnya Denada ini egonya terlalu tinggi. Sudah dituntut 7M aja dia nggak bergeming kala itu ya. Apalagi nggak dituntut. Seandainya berdamai. Karena saya berharap mereka bisa berdamai. Kita berhandai-handai di sini ya. Seandainya berdamai, bagaimanakah hubungan Resa dengan Denada nantinya? Complacency, ada ketidaknyamanan masih. Jadi sekalipun ada pengakuan, sekalipun mereka ibu dan anak, tetapi rasa nyaman tidak didapatkan oleh kedua belah pihak ini. Kalau satu rumah, kalau bertemu dan lain sebagainya, ya, ada perasaan-perasaan yang nggak nyaman di antara mereka. Mengapa begitu? Karena victim. Jadi dari Resanya merasa saya sudah dikorbankan oleh ibu kandung saya. Kemudian dari Denadanya juga merasa karena masalah ini karir saya jadi terpuruk. Seperti itu. Jadi kedua orang ini merasa dirinya sama-sama menjadi korban. Mengapa Denada masih saja berpikiran seperti itu, menjadi korban? Karena apa? Ya karena kurangnya kesadarannya bahwa memberikan anak pada orang lain dengan bisa dikatakan akan dibuang kan ya, ditawar-tawarkan kan Resa ini, tentunya itu sebagai bentuk orang tua yang gak bertanggung jawab. Nah, ada simbol prayer teman-teman, prayer ya, harapan kita ya, kita berikan support dan doa saja agar Denada bisa menjadi sosok ibu yang lebih baik lagi pada Resa.